Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tafsir Munir jilid ke-15 halaman 614 dibahas malam Lailatul Qadar ya. Halaman 613 itu ada dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, itu diriwayatkan dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi." Man qama, barang siapa beribadah lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadar, imanan, dengan penuh keimanan ya, wa ihtisaban, dan dengan penuh mengharap pahala kepada Allah, maka dosanya yang telah lampau akan diampuni. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ini menurut hadis ya. Jadi hadis ini yang semisal ini ada seperti man soma ramadhana. Ini kalau ini man qoma, man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang soma, siapa yang beribadah puasa bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dan penuh mengharap pahala dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni ya, dosa-dosa yang telah lampau itu akan diampuni. Terus ada lagi man qoma. Oh, ini man qoma imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berdiri beribadah salat pada malam bulan Ramadan, pada bulan Ramadan, imanan, dengan penuh keimanan, wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Terus hari ketiga ada ditambah Lailatul Qadri. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ya kan? Jadi siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar ya, dengan penuh keimanan dan dengan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang telah lampau ma taqaddama ghufirallahu, diampuni, dosanya yang telah lampau akan diampuni. Itu di dalam surat Al-Qadr ayat 4 itu wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairu min alfi syahr tanazzalul malaikah. Pada malam Lailatul Qadar itu wal malaikatu war ruhu, malaikat turun ya, war ruhu, dan malaikat Jibril juga turun ya, biizni rabbihim fiha, di dalam malam Lailatul Qadar itu biizni rabbihim min kulli amr, untuk mengatur semua urusan. Jadi menurut tafsir Al-Munir juz jilid 15 ini, para malaikat dan malaikat Jibril itu turun dari langit ke bumi dengan membawa semua perkara, dan semua perkara telah ditakdirkan pada malam Lailatul Qadar itu hingga 1 tahun ke depan. Rasulullah bersabda, "Innallaha yuqaddirul muqaddara fi lailatil bara'ah, fa idza kana Lailatul Qadri yusallimuha ila arbabiha." Sungguhnya Allah menakdirkan suatu malam al-bara'ah, maka ketika tiba malam Lailatul Qadar, Allah menyerahkannya kepada malaikat yang mengaturnya. Jadi para malaikat itu tidak akan melakukan sesuatu pun melainkan dengan izin Allah. Tidaklah kami turunkan Jibril kecuali atas perintah Tuhanmu. Jadi kata itu di surat Al-Maryam ya. Terus di sini kan ada istilah tanazzalul malaikatu warruhu. Ar-ruhu dalam surat Al-Qadar maksudnya adalah Jibril ya, bukan yang lain. Ruh di situ artinya adalah malaikat Jibril. Ia disebutkan secara khusus untuk apa? Untuk menambah kemuliaan
malam Lailatul Qadar dibandingkan dengan malam, menambah kemuliaannya, untuk menambahkan kemuliaannya dibanding malaikat yang lain. Menambah kemuliaan malaikat Jibril itu merupakan atof, penyandaran hal yang khusus Jibril ke yang umum malaikat. Atof. Di antara manfaat turunnya para malaikat adalah apa? Manfaat turunnya para malaikat termasuk Jibril ke bumi, mereka melihat di bumi berbagai macam ibadah yang belum pernah mereka lihat dilakukan oleh penduduk langit, maksudnya malaikat ya. Jadi mereka malam Lailatul Qadar itu turun ke bumi dengan izin Allah, biizni rabbihim min kulli amr. Untuk apa? Untuk apa? Mereka melihat ya, Insya Allah, melihat apa yang melihat? Berbagai macam ibadah. Mereka juga hanya samping melihat juga mendengar ya. Apa yang mereka dengar? Suara penyesalan, suara rintihan penyesalan dari para ahli maksiat dan rintihan penyesalan dari orang yang berdosa di malam Lailatul Qadar itu lebih dicintai oleh Allah daripada suara tasbih. Dan para malaikat yang turun itu termasuk Jibril itu, kemudian mereka berkata, marilah kita mendengar suara orang yang lebih dicintai oleh Tuhan kita daripada tasbih kita. Seakan-akan ibadah di bumi pada malam ini mempunyai kekhususan tersendiri. Oleh karena itu para malaikat juga memintanya. Karena apa? Karena ingin pahala mereka bertambah. Itu sebagaimana seseorang pergi ke Mekah agar ibadahnya di tanah suci tersebut berpahala lebih banyak. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi malam ini, malam Lailatul Qadar penuh dengan kebaikan karena turunnya Al-Quran dan disaksikan oleh para malaikat. Tidaklah malam tersebut melainkan seluruhnya adalah keselamatan. Ini kita bicara malam Lailatul Qadar ya. Tidaklah malam Lailatul Qadar itu tidak ada isinya kecuali seluruhnya adalah keselamatan. Kedua, keamanan ya, rasa aman. Terus ketiga, kebaikan, dan keempat, keberkahan. Selamat, aman, kebaikan, dan keberkahan. Tidak ada kejelekan pada malam Lailatul Qadar tersebut sejak tenggelamnya matahari hingga terbitnya fajar. Pada saat itu kebaikan dan keberkahan terus menerus tercurah. Para malaikat turun dengan membawa rahmat terus menerus hingga matahari terbit, matla'il fajar. Ini sekedar untuk mengingatkan ya, di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000 kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah kan? Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber
narasumber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat dah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Anam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya menjebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Anam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Suber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.